Halo, kembali lagi dengan saya Ulan. Selamat datang lagi di YouTube channel kami. Terima kasih Pak Prabowo. Begitulah ucapan Dr. Tifa setelah ditangguhkan penahanannya oleh kejaksaan. Apakah benar Roy Suryo dan Dr. Tifa di backup oleh tangan-tangan Pak Prabowo? Kalau benar, apakah ini tanda berakhirnya hubungan manis antara Pak Jokowi dan sang presiden? Bagaimana langkah Pak Jokowi selanjutnya jika isu ini benar? Tanpa berlama-lama, mari kita simak video berikut ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto karena beliau sangat andil. Saya yakin beliau berandil di dalam bagaimana kita berjuang ini. Kemudian yang kedua adalah kepada Kejaksaan Agung dan jajarannya. Kita tunggu kehadiran Jokowi di sidang. Saya dengan Dr. Tifa insya Allah didamping kuasa hukum lain. Kita akan siap mempertanggungjawabkan ini di persidangan dan kita akan siap membuat semua ini berguna untuk masyarakat, kan ini yang ditunggu masyarakat. Itu nggak usah pada ribut gitu. Karena kalau orang-orang itu pada ribut, itu bagaikan sebagaimana yang saya pakai ini biasanya. Sudahlah, mereka ini anggap aja sebagai ini saja ya. Udah ada peribahasa mengatakan kafilah berlalu kalau ini semua hanya menggonggong saja. Udahlah, nggak usah pada ikut-ikutan menggonggong ya. Orang ketika susah, ketika belum dapat, itu segala hal akan diupayakan untuk mendapatkannya. Ketika sudah dapat, muncullah sifat manusiawinya. Serakah, jumawa, lupa kacang kulit. Nah itu. Gitu ya. Itu. Lupa diri. Itu kan manusiawi itu. Iya. Dan kita pun pernah juga dalam posisi itu gitu loh. Iya. Yang akhirnya sesalnya belakangan. Akhirnya sesalnya belakangan. Nah jangan juga akhirnya karena dulunya memang belum bisa terselamatkan, akhirnya sudah selamatkan, akhirnya ingin membunuh yang menyelamatkan. Karena merasa sudah tidak membutuhkan lagi bantuan yang lain untuk keselamatan dirinya. Kan gitu ya. Nah, dalam hal ini harus agak sedikit hati-hati, kan gitu ya. Karena kadang sifat manusia yang tidak bisa terelakkan itu akhirnya merugi di belakang tuh. Merugi di belakang. Kan banyak orang sekarang, sudahlah, udah banyak yang keras ini, maju aja Mas Gibran sebagai calon presiden. Sudah banyak. Waduh, 2029. Yang bicara ke saya secara langsung banyak, yang melalui media-media juga banyak orang bicara. Ini bukan soal bagaimana Mas Gibran bertarung melawan Pak Prabowo, bukan itu. Bukan. Ini lebih soal hubungan manis, hubungan baik yang sudah dibangun, gitu ya, udah dibangun selama ini, itu harusnya itu tidak bisa diganggu oleh kepentingan manapun. Hubungan Pak Jokowi, Pak Prabowo, dan ada Mas Gibran di situ, gitu ya, harusnya memang ini tak lekang oleh waktu nih, solid terus. Kenapa kita diminta oleh Pak Jokowi dari awal-awal dulu sampai 2034? Karena Pak Jokowi tulus sayang sama Pak Prabowo-nya. Pak Jokowi tulus mendukung Pak Prabowo-nya. Gitu loh. Pak Jokowi sangat menghargai, menghormati Pak Prabowo. Ya harusnya sebaliknya pun demikian, kan gitu deh. Sehingga hubungannya tidak ada lagi orang meragukan. Tapi kan hubungan tadi di awal udah saya sampaikan, Bud, harus dua belah pihak. Budius pacaran aja, kalau cewek yang Budius mau, suka nggak mau, terus mau diapain? Bunuh? Bertepuk sebelah tangan. Bertepuk sebelah tangan. Tiba-tiba, I love you sayang. Enggak, gue nggak mau, gue mau sama yang lain, kan gitu loh. Iya. Aduh, terus kita akhirnya ke mana? Kita sewa orang untuk santet misalnya gitu. Dukun bertindak misalnya, kan nggak begitu dong, kan Merepet. begitu. Kalau orang Medan kan bilang merepet terus. Merepet ya kan? terus. Nah, makanya saya bilang, ya kalau nggak mau ya nggak bisa dipaksa. Terus kalau nggak, terus Pak Jokowi ya selalu aja. Udah berapa puluh juta rakyat Indonesia di belakang Pak Jokowi. Dan nanti kita lihat ketika Pak Jokowi keliling, antusias masyarakat masih setidaknya turunnya banyak atau enggak ketika dia menjadi presiden. Kalau turunnya nggak banyak, bahaya barang ini, Bud. Bahaya. Jangan-jangan 2029 udah banyak juga yang ngontak Mas Gibran untuk menjadi wapresnya. Hati-hati loh. Hati-hati kan gitu loh. Jangan-jangan ya gitu loh. Jangan-jangan. Ini politik.
gitu ya, politik ya sekarang mau tidak mau di kabinetnya Pak Prabowo itu banyak juga tokoh politik yang punya partai dan lain sebagainya. Jangan-jangan kesempatan ketika dilepas sama Pak Prabowo misalnya Mas Gibran diambil langsung jadi wakilnya. Udah jadi wakil saya aja Mas misalnya gitu. Ya Gibran sebagai anak muda dia jadi wakil oke. Mungkin dipaksa jadi maju jadi calon presiden juga oke. Kan santai anak muda mah. Waktu masih panjang. Dia masih bisa berhitung gitu loh. Dan biasanya yang sering kali kita lihat orang menikah bercerai. Saya suka bingung. Kadang si istri yang sudah diceraikan oleh suaminya semakin cantik, Bud. Bener loh. Semakin dandan, semakin bersolek dia, merawat diri, semakin punya daya tarik luar biasa gitu loh. Makin disukai. Semakin banyak disukai banyak orang. Yang seringkali suami yang sudah menceraikan menyesal. Aduh ngapain gue ceraiin ya kan gitu. Nah ini kan dalam kehidupan seringkali kita lihat begitu gitu. Nah dalam kondisi politik bisa juga terjadi begitu. Ketika ditinggal, tiba-tiba makin bagus barang ini, kan gitu kan, makin banyak orang suka. Nanti menyesal kemudian kan gitu loh. Nah ini menurut saya politik-politik yang harusnya dicermati dengan sangat bijak ya, sangat bijak. Yang pasti kalau tanya sikap Pak Jokowi terhadap saya, karena saya baru saja ketemu Pak Jokowi, diskusi cukup lama gitu. Pak Jokowi mengalir saja. Pak Jokowi tidak pernah masalah orang yang tidak mau. Tapi kalau orang yang mau, dia akan urus dengan tulus. Kan gitu ya, akan dukung dengan sepenuh hati. Itu Pak Jokowi gitu. Tapi kalau tidak mau ya sudah, kan gitu ya. Karena buat Pak Jokowi, jabatan bukan segala-galanya. Tapi bahwa kenikmatan Pak Jokowi itu membersamai masyarakat, membersamai rakyat, itu jangan dilarang-larang. Karena itu kenikmatan tersendiri. Beliau udah pernah sampaikan beberapa bulan lalu, Mas kalau saya sembuh saya mau keliling, saya mau ketemu masyarakat. Nggak enak juga loh, masyarakat pada datang ke sini, saya sering diundang, saya nggak bisa hadir. Saya udah niat sekali Mas, kalau saya sembuh, saya mau temuin masyarakat. Nah biarkan Pak Jokowi menikmati itu gitu loh. Dan di internal sendiri jangan lagi ribut-ribut. Pak Jokowi mau ke Lampung karena PSI, terus karena BRN, relawan. Sudahlah, Pak Jokowi keliling. Karena projo. Ya, ada apapun lah gitu ya. Pak Jokowi keliling atas keinginan dirinya. Untuk ketemu dengan masyarakat pendukung dan loyalisnya, bahwa persoalan dukungan rakyat terhadap dirinya yang kuat itu ingin dia tampung di mana itu nanti, terserah Pak Jokowi. Ya. Itu yang saya bilang. Jangan-jangan dia pusing-pusing, bukan ke PSI, dia limpahkan itu dukungan rakyatnya ke Rampai Nusantara. Karena hubungan mereka ini, kalau buat Pak Jokowinya biasa saja, baik-baik saja. Tapi kalau Pak Prabowo-nya tidak mau baik-baik saja, ya itu kan terserah Pak Prabowo. Pak Jokowi juga nggak ada masalah juga. Ya. Karena Pak Jokowi juga bukan kosongan. Bukan kaleng-kaleng juga. Bukan ece-ece juga. Bahaya nih bos. Bahaya nih bos. Gitu, bahaya nih barang bos. Bahasa Bung Sema Bapak Jokowi nggak kosongan itu dalam. Iya, bahaya nih bos. Kan gitu loh, bahaya ini. Ini jangan ditinggal ini barang ini, bahaya ini. Banyak yang ngelirik ini. Banyak yang ngelirik. Nah, bahwa soal kasus Roy Suryo yang tadi disampaikan Budius, saya sekali lagi menekankan begini ya. Betul memang ini sudah menjadi kasus politik. Kasus politik tingkat tinggi. Buat Pak Jokowi, kalau ditanya sikap Pak Jokowi terhadap kasusnya Roy Suryo dan kawan-kawan, karena beliau yang melaporkan, berproses secara hukum, beliau ingin bahwa ini tuntas sampai persidangan. Ya. Beliau tidak juga tuh peduli soal penahanan atau ditahan atau tidak ditahan. Nggak terlalu berpengaruh buat Pak Jokowi. Pak Jokowi lebih fokusnya proses hukumnya sampai persidangan. Persidangan bergulir, Pak Jokowi akan menyampaikan secara langsung ijazah aslinya, kan gitu ya, supaya publik tahu dalam forum yang legitimate, kan gitu ya, secara hukum, Pak Jokowi akan sampaikan itu, agar publik juga bisa mengetahui secara bersama. Selesai sudah. Terus kita atau teman-teman relawan, teman-teman pendukung Jokowi menghabiskan seluruh energi, pikiran, tenaga untuk ini.
Yang sedangkan ini bisa saja memang sengaja diorkestrasi untuk mengalihkan fokus kita terhadap kekuasaan yang sesungguhnya. Iya. Jangan lupa teman-teman, bahwa kalau teman-teman merasa loyalis Pak Jokowi masih punya anak yang jadi wapres. Itu juga perlu dijaga tuh. Kan udah banyak tuh yang mau makzulin lah, mau apalah segala macam. Jangan lupa, bukan fokusnya di soal ijazah dong. Gitu loh, bahwa kita melakukan pembelaan terhadap Pak Jokowi, iya. Bahwa kita melakukan perlawanan terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan, iya. Tapi kalau kita menghabiskan seluruh energi kita dengan berbagai reaksioner yang kita lakukan, salah. Kan begitu loh. Salah sikap. Harus fokus. Tetap penguatan basis. Kayak Rampai Nusantara misalnya. Rampai Nusantara sekarang penguatan basis, Bud. Yang difokuskan. Jadi kalau misalnya kita punya 315 kabupaten kota, saya minta untuk melebar terus. Minimal sampai 500 kabupaten kota pengurus kita. Provinsi, tinggal 2 lagi saya mau lantik nanti. Jadi 38 provinsi. Dan kita akan lakukan terus penguatan. Jadi kalau Pak Jokowi tiup peluit, Keluar semua. solid kita. Kan begitu ya. Solid kita. Karena memang Pak Jokowi tidak punya kekuatan partai besar. Pak Jokowi ada di kekuatan rakyat dan kita bagian dari itu. Karena kalau kita lihat ya, denyutnya masyarakat kita, itu yang mencintai Pak Jokowi masih di atas 70-75%. Masih sayang. Dan karena legacy juga Pak Jokowi itu cukup banyak, cukup besar. Bagaimana dia bisa, itu yang berkali-kali saya sampaikan, saya ini orang Sumatera, Bud. Sama kita. Orang Palembang. Jadi kalau Palembang itu kan tanggung ya. Kalau naik pesawat itu kadang kita lebih menikmati naik darat. Kan gitu ya, nyebrang, Bakau gitu ya, Lampung, nggak lama masuk Palembang. Oke ya. Sejak saya kecil, saya sering kali mudik tuh sama orang tua saya ke Palembang. Pakai mobil. Itu 18 jam, Bud. Mau lewat hutan, ada banjir loncat lah, resiko kita di apalagi begal lah dan lain sebagainya lah. Daerah Sumsel itu kan rawan Betul, begal ya betul. kan? Terus dulu ada wacana mau bikin jalan tol, karena Bu Mega jadi presiden, Pak Taufik Kemas kebetulan orang Palembang juga tuh, kan begitu ya? Nggak terrealisasi juga tuh. Nah, saat Pak Jokowi jadi presiden, itu direalisasikan, Bud, jalan tol itu. Betul. Jadi waktu saya coba tuh, saya masuk dari Merak, Pelabuhan Merak, naik kapal, Bakau turun, tiba-tiba tol. Ya Allah, sujud syukur saya. Dalam arti sebagai orang Sumatera ya, orang Palembang, akhirnya saya merasakan punya tol. Betul. Dan itu Pak Jokowi yang mewujudkan. Belum lagi di wilayah-wilayah yang lain, Papua dan lain sebagainya gitu loh. Nah, ini legacy yang ditinggalkan oleh Pak Jokowi yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa juga dimenafikan. Itu yang melekat pada masyarakat sehingga masih mencintai sampai sekarang. Betul. Gitu ya. Nah, saya cuma pesan ya, Presiden Prabowo yang terhormat, yang kita sayangi bersama, jangan juga mudah terkecoh dengan banyak orang yang menjilat. Ya. Banyak orang yang coba untuk mengolah, kalau tanda kutip ya, kalau kata Bahlil mengolah, ini banyak orang jago olah kan gitu ya, jago olah. Nah, jangan juga gitu ya, itu akhirnya terkecoh dengan hal-hal yang kayak gitu. Nah, sekian dulu dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Buat teman-teman yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share teman-teman lainnya ya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.